10 cerita asal-usul nama dan tempat di Indonesia. Asal-usul Situ Bagendit. Aku dipanggil Nyai Bagendit oleh orang-orang desaku. Ketika suamiku meninggal, aku mewarisi hartanya. Sekarang, akulah orang paling kaya di bumi Sunda. Hartaku melimpah, emasku menggunung, rumahku sangat besar dan megah. Banyak orang yang ingin merebut hartaku, tapi mereka semua gagal. Ini karena aku punya pengawal yang melindungi aku dan hartaku. Suatu hari, seorang pria berpakaian kumuh datang ke rumahku. "Permisi Nyai Bagendit, bolehkah saya meminjam uang? Anak saya sedang kelaparan," ucap pria itu sambil memelas. "Boleh saja, tapi kau harus kembalikan uang sekaligus bunganya, paling lambat minggu depan." Pria ini mengangguk pasrah. Ia pasti sudah tidak ada jalan lain lagi, karena bunga pinjaman yang kuberikan sangat tinggi. Aku tahu ia punya rumah di desa lain. Pikirku, kalau ia tidak bisa membayar pinjamannya, aku akan mengambil rumahnya. Dengan begitu, tentu kekayaanku akan bertambah. Benar saja, 1 minggu sudah berlalu, tapi pria itu masih belum juga datang untuk membayar hutangnya. Tak menyia-nyiakan waktu, segera aku bawa pengawalku ke rumah pria itu. "Keluar kalian semua! Mulai sekarang, rumah ini menjadi milikku." Aku perintahkan pengawalku untuk menarik paksa semua orang dari dalam rumah. Ketika diseret keluar rumah, mereka semua dibentak dan dipukul beberapa kali. "Kasihani kami Nyai Bagendit, jangan ambil rumah kami. Tolong beri kami waktu lagi untuk melunasi utang." Tentu saja tidak aku hiraukan permohonan pria itu. Aku kan memang mengincar rumah miliknya untuk menambah hartaku. Beberapa hari kemudian, rumahku didatangi lagi oleh seorang kakek. "Permisi Nyai, bolehkah saya meminta seteguk air?" "Pergi kau, kakek renta. Mengganggu saja. Aku tidak sudi memberikan hartaku, sekalipun hanya segelas air," sahutku dengan kesal. Seketika kakek itu terlihat kaget, lalu berubah menjadi kecewa dan sedih. Ia kemudian menancapkan tongkatnya ke tanah dan berseru, "Kau akan menerima balasan atas semua perbuatanmu, Nyai." Tidak aku hiraukan omongan si kakek. Memangnya bisa apa dia? Pikirku. Tiba-tiba aku dengar suara kucuran air dari arah si kakek. Ternyata keluar air yang sangat deras dari lubang bekas tongkat kakek. Aku merasa panik karena air itu mulai menggenangi mata kakiku. Aku segera masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan harta dan emasku. Namun, aku tidak kuat mengangkat itu semua. Aku pun berteriak meminta tolong pada warga desa untuk membantuku memindahkan hartaku. Namun, mereka semua sedang berlari menyelamatkan diri. Tidak ada satupun orang yang datang membantuku. Bahkan, pengawalku juga sudah pergi meninggalkanku. Aku kembali masuk ke rumah, walaupun air sudah mencapai dadaku. Tak mungkin aku tinggalkan harta yang sudah kukumpulkan dengan susah payah itu. Di atas bukit, warga desa yang selamat baru menyadari kalau Nyai Bagendit tidak ada di antara mereka. Dia tenggelam
bersama dengan seluruh harta yang ia cintai. Ujar kakek yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Air yang terus mengalir itu kemudian membentuk sebuah danau yang sekarang dikenal dengan Danau Bagendit atau Situ Bagendit. Asal-usul Danau Toba. Alkisah, di bumi Sumatera Utara hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Sehari-hari ia bekerja di ladang. Sesekali ia juga mencari ikan di sungai yang tak jauh dari rumahnya. Suatu hari, Toba pergi memancing sepulang dari ladang. Tak lama setelah melempar pancing ke sungai, umpannya disambar ikan. Betapa gembiranya Toba saat menemukan seekor ikan besar yang tersangkut di kailnya. Saat ia melepas mata kail dari mulut ikan, terjadilah keajaiban. Ikan besar bersisi keemasan itu seketika menjelma menjadi seorang wanita yang cantik jelita. Toba terkejut bukan kepalang. "Terima kasih Tuan, Engkau telah membebaskanku dari kutukan dewa," ucap sang wanita ikan. Tergagap-gagap, Toba memperkenalkan dirinya. Namaku Toba, putri yang cantik. Ternyata Toba sudah jatuh cinta pada pandangan pertama pada sang putri. Ia lantas menyampaikan keinginannya untuk memperistri sang putri. Sang putri bersedia dengan syarat Toba merahasiakan asal-usulnya sebagai seekor ikan. Toba pun menyetujuinya. Mereka akhirnya menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Samosir. Keduanya sangat bahagia. Samosir pun tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat. Sayangnya, ia agak nakal dan pemalas. Suatu ketika, Samosir diminta ibunya untuk mengantarkan bekal makan siang ayahnya ke ladang. Samosir menolak dan memilih untuk tidur. Setelah dipaksa ibunya, akhirnya ia berangkat juga. Di tengah perjalanan, Samosir merasa lapar. Ia pun melahap makanan sang ayah hingga tinggal sedikit. Setibanya di ladang, sang ayah langsung menghampirinya dan membuka bekal makanan. Betapa terkejutnya Toba saat itu. "Kenapa makananku hanya ada sedikit?" "Tadi di jalan aku sangat lapar, Ayah. Jadi jatah makanan ayah aku makan sebagian," jawab Samosir tanpa rasa bersalah. "Anak tak tahu diuntung. Dasar keturunan ikan," ujar Toba dengan berang. Samosir sangat terkejut mendengarnya. Ia langsung lari ke rumah dan mengadu pada ibunya. Ibu Samosir menjadi sangat sedih karena Toba telah melanggar janji. Sembari terisak, ibu Samosir meraih tangan anaknya. Dalam sekejap, keduanya menghilang. Sungguh ajaib. Menyemburlah air yang sangat deras di bekas pijakan kaki Samosir dan ibunya. Tanah di sekitarnya tergenang dan terbentuklah sebuah danau yang sangat luas. Penduduk lalu menamainya Danau Toba. Pulau yang muncul di tengah danau pun kemudian dikenal sebagai Pulau Samosir. Asal-usul kota Banyuwangi. Alkisah, terdapat sebuah kerajaan di daerah pantai timur Pulau Jawa. Kerajaan ini bernama Blambangan dan dipimpin oleh Prabu Menak Prakosa yang gagah dan berwibawa. Sang Prabu memiliki putra bernama Raden Banterang. Raden Banterang adalah pangeran yang tampan. Ia juga gagah dan berwibawa seperti ayahnya. Namun, Raden Banterang memiliki sifat yang mudah marah. Jika ia sedang marah, kadangkala ia kurang bisa mengendalikan diri. Suatu hari, Raden Banterang bertemu dengan seorang perempuan cantik ketika sedang berburu di hutan.
Ia menjelaskan asal-usulnya kepada Raden Banterang. Ampun Paduka, hamba adalah Surati, putri Raja Kerajaan Kelungkung. Kerajaan hamba telah diserang oleh pasukan prajurit. Kini hamba sedang lari dari kerajaan musuh. Mengetahui hal itu, Raden Banterang terkejut. Ia sadar bahwa kampung halaman putri tersebut adalah kerajaan yang telah ditaklukkan oleh ayahnya, yaitu Prabu Menak Prakosa. Hati Raden Banterang menjadi luluh. Ia berniat memboyong putri tersebut. Singkat cerita, tumbuhlah perasaan kasih Raden Banterang kepada Putri Surati. Mereka berdua pun menikah. Hari-hari Raden Banterang dan Putri Surati dilalui dengan perasaan gembira. Suatu hari, Putri Surati bertemu dengan seorang lelaki berpakaian compang-camping di hutan. Namun, Putri Surati mengenali lelaki itu sebagai kakak kandungnya. Putri Surati gembira dan terharu dapat bertemu dengan kakaknya. Setelah mereka berdua bertukar kabar, kakak Surati berujar, "Aku bersyukur Tuhan melindungi dirimu dan diriku, Adinda. Namun aku tak menyangka kau menikah dengan putra raja yang telah menyerang kerajaan kita. Lebih baik kini kau membalaskan dendam kita lewat Raden Banterang. Bunuhlah dia." "Aku tak bisa, Kakanda. Ia telah menyelamatkanku. Aku sangat mencintainya," balas sang putri. Meskipun kecewa, kakak Putri Surati tidak dapat memaksanya. Ia hanya bisa berharap yang terbaik untuk kebahagiaan adiknya itu. Lelaki tersebut pun pamit. Tak lama kemudian, seorang pengemis mendatangi Raden Banterang. Rupanya ia menyaksikan pertemuan dua kakak beradik tadi. Ia melapor kepada Raden Banterang bahwa Putri Surati dan kakaknya sedang membuat rencana untuk membunuh Raden Banterang. "Tidak mungkin, jangan asal bicara kau," balas Raden Banterang setelah mendengar cerita si pengemis. "Ampun Yang Mulia, jika Yang Mulia tidak percaya, silakan Yang Mulia periksa peraduan sang putri, pasti ada keris pusaka di situ." Benar saja, Raden Banterang menemukan keris pusaka kerajaan Kelungkung di sana. Dengan perasaan marah, Raden Banterang membawa Putri Surati ke tepi sungai. Putri Surati membantah tuduhan pengemis kalau ia berniat membunuh suaminya. Sayangnya, Raden Banterang tidak percaya. "Kau sungguh pintar berdusta. Sebelum kau membunuhku, aku akan membunuhmu terlebih dahulu," ucap Raden Banterang sembari menggenggam kerisnya. "Sebelum kau membunuhku, aku lebih baik memilih lompat ke sungai yang dalam ini. Namun, ingatlah satu hal, jika air sungai berbau busuk, berarti aku berbohong. Namun jika air sungai berbau harum, tandanya perkataanku benar," ucap Putri Surati. Ia pun melompat ke sungai yang dalam. Setelah Putri Surati melompat, muncul bau wangi dari air sungai tersebut. Ternyata Raden Banterang salah menduga. Putri Surati sama sekali tidak berkhianat kepadanya. Ia sangat menyesal karena tak mempercayai sang putri. Waktu berlalu dan sungai yang wangi itu diberi nama Banyuwangi. Kini nama Banyuwangi dijadikan sebagai nama daerah yang berada di pinggir pantai Pulau Jawa. Asal-usul Reog Ponorogo. Dahulu kala, hidup seorang putri jelita bernama Sanggalangit di Kerajaan Kediri. Kecantikannya amat terkenal hingga terdengar oleh Prabu Kelana Sawandana dari Kerajaan Bantarangin. Begitu mendengar tentang sang putri, Prabu Kelana langsung ingin menikahinya. Agar tidak terdahului pria lain, sang Prabu segera mengutus patihnya yang pandai dan sakti, Pujangga Anom, untuk melamar Putri Sanggalangit. Sang putri menyatakan akan menerima lamaran itu asalkan Prabu Kelana dapat mempersembahkan pertunjukan megah yang belum pernah ada dimanapun. Untuk memikat hati Putri Sanggalangit, Prabu Kelana menyiapkan 144 prajurit berkuda dan para warok atau pendekar sakti
yang berpakaian serba hitam. Tak lupa, Pujangga Anom turut mengiringi rombongan ini. Di tengah jalan tak terduga pasukan Singa Barong dari kerajaan Lodaya menghadang rombongan Prabu Kelana. Rupanya, Singa Barong juga ingin menikahi Putri Sanggalangit, sehingga berencana untuk menggagalkan pinangan Prabu Kelana. "Jika kau ingin melewati hutan ini, lawanlah dulu pasukanku," ujar Singa Barong. "Baiklah, prajurit, ayo kita berperang," raung Prabu Kelana. Prabu Kelana lantas maju berperang dengan bantuan Warok yang sakti mandraguna. Pertempuran berlangsung dengan sengit hingga para prajurit berjatuhan. Namun, pada akhirnya Prabu Kelana dan pasukannya berhasil mengalahkan pasukan Singa Barong. Kini kalah pertempuran, Singa Barong harus pasrah dengan nasibnya. Konon, Singa Barong berwujud unik. Kepalanya singa dan di atasnya bertengger seorang burung merak. Melihat penampilan Singa Barong, Pujangga Anom mendapat ide untuk menyertakannya dalam pertunjukan. Berangkatlah iring-iringan yang megah dan tiada duanya ini menuju ke istana kerajaan Kediri. Sesampainya di hadapan raja dan putri Kediri, pertunjukan pun dimulai. Prajurit berkuda di depan, diikuti Warok, Singa Barong, Prabu Kelana, serta Pujangga Anom. Para penabuh gamelan mengiringi pertunjukan meriah ini. Semua yang menonton terpukau dan bersorak-sorai ketika pertunjukan selesai. Prabu Kelana berhasil memenuhi syarat Putri Sanggalangit. Puas dengan persembahan sang Prabu, Putri Sanggalangit pun menerima Prabu Kelana sebagai suaminya. Namun, ini bukanlah akhir cerita pertunjukan reog. Pertunjukan itu terus dipentaskan turun-temurun hingga sekarang dikenal dengan sebutan reog Ponorogo. Salah satu alur cerita dari pertunjukan reog adalah pertempuran antara pasukan Singa Barong dan Kelana Suwandana. Terdapat kesan mistis pada pementasan yang tersampaikan melalui gerakan penari dan suara iringan musiknya. Biasanya ada sekitar 20-30 orang dalam rombongan reog. Pementasan reog melibatkan beberapa tokoh penari. Pertama, pembarong yang mewakili Singa Barong dan bersosok kepala singa dengan merak di atasnya. Lalu ada Kelana Suwandana yang membawa pecut Samandiman. Berikutnya ada Bujangganong atau Pujangga Anom yang kocak dan jago bela diri. Adapun Warok berperan sebagai punggawa Kelana Suwandana. Sosok Jatil mewakili pasukan berkuda dan dibawakan oleh penari perempuan muda. Sedangkan pengerawit adalah pemain gamelan yang mengiringi musik reog. Reog merupakan salah satu kebanggaan Indonesia, baik di dalam dan di luar negeri. Disarikan dari berbagai sumber, pertunjukan ini kini juga ditampilkan dalam pernikahan, khitanan, atau hari nasional. Asal-usul Kota Bandung. Aku sebenarnya bukan penduduk asli desa ini. Aku baru pindah ke sini setelah desaku sendiri tenggelam di telan lahar dari letusan Gunung Tangkuban Perahu. Saat itu, untunglah aku bertemu dengan Empu Wisesa yang kebetulan sedang lewat. Kami kemudian menemukan 2 bayi lelaki yang juga selamat dari lahar. Mereka menjadi yatim piatu setelah kedua orang tua mereka ditelan lahar. Sang empu merasa kasihan dan membawa mereka pulang ke desanya. Aku pun ditempatkan di rumah samping mereka. Kedua bayi itu diberi nama Wira dan Jaka. Empu Wisesa membesarkan mereka bersama dengan anak perempuannya yang bernama Sekar. Tahun demi tahun, lahar Gunung Tangkuban Perahu masih saja mengalir dan membara di atas daerah sekitar desa asalku. Seiring waktu, kedua bayi lelaki itu tumbuh menjadi 2 pemuda yang gagah. Aku kerap datang membantu sang empu dan menyaksikan Wira dan Jaka belajar dari sang empu.
Empu Wisesa menurunkan ilmu bela diri hingga ilmu tentang nilai-nilai kehidupan pada kedua pemuda itu. Walaupun diajarkan ilmu yang sama, kedua pemuda ini tumbuh dengan kepribadian yang berbeda. Wira menjadi pemuda yang bijaksana dan rajin sekali berlatih walaupun sedang tidak diawasi oleh Empu Wisesa. Sebaliknya, Jaka menjadi pemuda yang suka bermalas-malasan. Jaka rajin berlatih hanya saat diawasi oleh Empu Wisesa. Suatu hari, tak sengaja ku dengar percakapan antara Jaka dan Empu Wisesa. Ternyata Jaka hendak melamar Sekar. Namun, Sekar ternyata hanya ingin dinikahi Wira. Karena masalah ini, sang empu terlihat gundah berusaha mencari jalan keluarnya. Ia gundah karena tidak ingin pilih kasih antara kedua pemuda yang dibesarkannya. Suatu pagi, aku datang ke alun-alun untuk mendengarkan pengumuman dari Empu Wisesa. Siapa saja yang bisa memadamkan lahar Gunung Tangkuban Perahu, akan aku nikahkan dengan anak kesayanganku, Sekar. Ujarnya pada penduduk desa yang datang berkumpul. Saat itu juga kulihat Jaka menggelengkan kepala dengan wajah kecewa, lalu menghilang. Satu persatu penonton meninggalkan alun-alun. Hanya Wira yang masih berdiri sembari berpikir keras. Karena matahari sudah terik, aku merasa iba pada Wira. Aku tepuk bahunya dan aku tuntun dia ke tepi sungai Citarum untuk berteduh. Setelah itu, kuberikan ia air dari sungai yang jernih untuk melepas dahaga. Air sejuk dari sungai paling mujarab untuk menghilangkan rasa panas ini, ujarku. Mendengar perkataanku, Wira seperti terkejut dan tiba-tiba berdiri tegak. "Terima kasih untuk airnya, Kak," teriaknya sembari mulai berlari. Esok harinya, aku mendengar suara gemuruh dan getaran dari kejauhan. Aku bergegas keluar rumah untuk mencari sumber suara itu. Kulihat Empu Wisesa, Jaka, Sekar, dan penduduk desa lainnya juga sedang berusaha mencari tahu penyebab gangguan ini. Dengan mata kepala sendiri, kami lihat Wira sendirian di kejauhan. Ia sedang mengerahkan kekuatan saktinya untuk merubuhkan bukit di tepi sungai Citarum. Akibat tertimbun longsoran tanah dari bukit, sungai Citarum meluap dan mengalir ke dataran rendah yang dipenuhi lahar. Ternyata Wira berusaha memerangkap air sungai untuk mengaliri daerah yang dipenuhi lahar. Luar biasa, rencana Wira berhasil. Air sungai yang terperangkap membentuk bendungan yang merendam lahar. Lahar Gunung Tangkuban Perahu yang sudah belasan tahun mengalir akhirnya padam. Semua orang menyaksikan kejadian ini bersorak-sorai mengeluh-elukan Wira. Tak lama kemudian aku mendapat undangan pernikahan Wira dan Sekar dari sang empu. Pernikahan itu digelar dengan sangat meriah dan dihadiri banyak warga sekitar. Beberapa tahun kemudian, bendungan tersebut airnya semakin surut dan mengering. Tanah di atas bendungan yang mengering berubah menjadi lahan yang sangat subur. Awalnya hanya beberapa warga yang pindah ke lahan itu karena hasil panen di sana lebih melimpah. Semakin lama semakin banyak pendatang yang tinggal dan bercocok tanam di lahan tersebut. Dipimpin oleh Wira, aku dan penduduk bendung lainnya hidup dengan bahagia dan sejahtera. Keturunan kami menyebut daerah yang subur dan maju ini dengan sebutan Bandung. Asal mula burung cendrawasih. Alkisah, hiduplah seorang wanita bersama putranya yang bernama Kueya. Mereka berdua hidup di hutan. Untuk penghidupan sehari-hari, sang ibu mencari buah-buahan untuk dimakan. Sementara itu, Kueya menebang pohon untuk membuka ladang. Suatu hari, ketika sedang menebang pohon, Kueya dihampiri oleh seorang pria. "Nak, kamu semangat sekali. Tubuhmu yang kecil tidak jadi penghalang ketika menebang pohon yang besar ini," ujar lelaki itu. Kueya tersenyum mendengar pujian dari lelaki itu.
Kebetulan aku punya kapak yang bagus untuk menebang pohon. Pakailah kapak ini. Tapi ingat, jangan tebang pohon yang masih muda. Tebanglah pohon-pohon yang tua ya, ujar si lelaki sembari mengulurkan kapak besi miliknya. Wah, terima kasih banyak, ucap Kueya senang. Ia segera memakai kapak tersebut. Tak disangka-sangka, memang benar kapak itu membuat kerjanya jadi lebih ringan. Kini ia bisa membuka ladang baru dengan mudah. Karena merasa tertolong, Kueya pun memperkenalkan lelaki itu pada ibunya. Setelah saling mengenal beberapa lama, ibu Kueya dan lelaki tersebut menikah. Dari pernikahan tersebut, mereka memiliki 3 orang anak. Tahun demi tahun berganti, Kueya kini memiliki adik-adik yang sangat ia sayangi. Kueya sangat disayang oleh kedua orang tuanya karena ia rajin. Tapi hal ini malah membuat adik-adiknya iri. Suatu hari, 2 adik Kueya bersekongkol untuk mengeroyok Kueya. Karena tidak ingin menyakiti adik-adiknya, Kueya mengalah dengan tubuh yang luka-luka. Anak itu pun bersembunyi di rumah dengan sedih. Untuk mengusir rasa sedihnya, ia memintal tali dari kulit pohon pogak gain. Adik bungsu Kueya yang tidak ikut mengeroyok Kueya melaporkan kejadian tadi kepada ibunya. Ibu Kueya terkejut. Ia segera mencari Kueya untuk mengecek keadaan putranya itu. Sang ibu masuk ke rumah sembari memanggil-manggil Kueya dengan khawatir. Namun yang ia temukan di rumah bukanlah putranya, melainkan seekor burung jantan yang indah. Burung tersebut berparuh gelap dan bersuara wong 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 kok kok wong wih. Burung itu juga terlihat menggenggam benang pintalan di kakinya yang kecil. Sang ibu mengenali Kueya dan berucap dengan linangan air mata. Kueya, mengapa kau jadi seperti ini, Nak? Lalu ibu Kueya melihat benang pintalan yang sama di lantai. Ia segera meraih benang tersebut dan diletakkan di ketiaknya. Setelah itu, ia juga berubah menjadi seekor burung. Tak berapa lama, adik-adik Kueya menemukan kakak sulung dan ibu mereka telah berubah menjadi burung. Mereka sangat sedih dan menyesal. Namun, semuanya sudah terjadi. Kini, Kueya dan sang ibu yang sudah menjadi burung hidup di dahan-dahan pohon. Kueya berwujud burung yang berbulu panjang, sedangkan ibu Kueya menjadi burung berbulu pendek. Hingga sekarang, burung-burung seperti ini dikenal dengan nama burung cendrawasih. Asal-usul Gunung Pinang. Di pesisir pantai kota Banten yang permai, hiduplah seorang janda parubaya yang miskin. Ia tinggal di sebuah gubuk bersama putranya yang bernama Dampu Awang dan seekor burung kakak tua. Suatu pagi, ada kapal saudagar yang menepi di dekat pantai. Mendengar kabar ini, Dampu Awang segera lari pulang menemui ibunya di rumah. Ibu, ada kapal saudagar yang sedang berlabuh di dermaga. Dampu ingin sekali bekerja di kapal itu. Siapa tahu nanti Dampu bisa menjadi saudagar dan membahagiakan ibu. Tolong izinkan Dampu bekerja di sana ya, Bu. Pinta Dampu. Setelah awalnya ditolak sang ibu, Dampu pantang menyerah dan terus memohon agar diperbolehkan pergi. Akhirnya sang ibu pun luluh. Baiklah, Nak, Ibu izinkan kau bekerja di sana. Namun jangan lupa mengirimkan kabar ya, Nak, kata sang ibu. Bawalah juga burung kakak tua ini agar kau tidak kesepian. Baik, Bu, akan kuingat pesan ibu, ucap Dampu. Ketika tiba saatnya, sang ibu mengantar kepergian Dampu dengan linangan air mata.
Ia berharap impian putranya terkabul agar mereka bisa berjumpa kembali. Di kapal saudagar, Dampu bekerja sangat keras hingga saudagar pun mengakui kegigihannya. Jabatan Dampu Awang dinaikkan olehnya. Hingga suatu hari Dampu Awang dipanggil oleh majikannya itu. "Nak, terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Aku sangat mengagumi hasil pekerjaanmu. Kupikir kau cocok untuk menikah dengan putriku Siti Nurhasanah. Apakah kau bersedia?" tanya Teuku Abu Matsyah. Dampu Awang terkejut namun gembira mendengarnya. Jawabnya, "Tentu saja saya bersedia, Tuan." Dampu Awang pun menikah dengan Siti Nurhasanah. Tak lama kemudian, Teuku Abu Matsyah meninggal dunia. Kini Dampu Awang menjadi saudagar kaya menggantikan mertuanya itu. Namun, apakah Dampu Awang benar ingat janji pada ibunya? Ternyata tidak. Dampu sudah lama melupakan ibunya yang jauh di pesisir. Suatu hari, kapal Dampu Awang berlabuh di dekat kampung halamannya. Kabar kepulangan Dampu Awang tersebar. Ibu Dampu Awang yang sudah tua juga mendengar kabar itu dan segera bergegas ke dermaga. Sayangnya, ia tidak disambut baik oleh putranya. Meskipun tahu kalau itu ibunya, Dampu Awang berpura-pura tidak mengenalnya. Ia malu dengan keadaan sang ibu yang mirip seperti peminta-minta. "Suamiku, apa benar ia ibumu? Kenapa kau tak pernah bercerita kalau kau masih punya orang tua?" tanya istri Dampu Awang. "Dia bukan ibuku, sayang. Dia hanya orang gila yang mengaku-ngaku sebagai ibuku." Perkataan Dampu Awang membuat ibunya bersedih. Ibunya berdoa dengan penuh kepedihan. "Ya Tuhan, jika ia bukan putraku, biarkanlah ia pergi. Namun jika ia putraku, tolong berikanlah ia hukuman." Doa sang ibu terjawab. Ketika Dampu Awang hendak berlayar pergi, petir bermunculan di langit dan suasana berubah menjadi sangat gelap. Badai datang dan mengombang-ambingkan kapal Dampu Awang. Seluruh penumpang termasuk Dampu Awang dan istrinya ketakutan. "Dampu, akuilah ibumu itu!" teriak burung kakak tua yang sudah ikut dengannya sejak dulu. Namun Dampu tetap menolak. "Tidak, ia bukan ibuku. Ibuku sudah lama mati." Sekejap kapal yang ia naiki terangkat ke udara. Kemudian kapal itu terlempar ke arah selatan pesisir. Kapal itu pun jatuh tertelungkup dan berubah menjadi sebuah gunung. Hingga saat ini, gunung tersebut dikenal sebagai Gunung Pinang. Asal-usul Leak Bali. Aku adalah pengikut calon arang yang tinggal di desa Jirah, Bali. Guruku memiliki seorang anak perempuan cantik yang bernama Ratna Manggali. Ketika Ratna Manggali sudah dewasa, tak ada seorang pun pemuda di desa kami yang datang untuk melamarnya. Mungkin mereka semua takut menjadi menantu guruku. Memang guruku memiliki ilmu hebat yang dapat mengubah dirinya menjadi leak. Karena kejadian ini, guruku tidak senang karena merasa Ratna Manggali diperlakukan dengan tidak adil. Dengan kesaktiannya, guruku menghukum warga desa Jirah yang tak tahu diuntung itu. Tak tanggung-tanggung, banjir dan wabah penyakit datang melanda. Satu persatu warga desa jatuh sakit dan meninggal. Sialnya, bencana ini terdengar oleh Raja Airlangga. Oleh sang raja, Empu Barada ditunjuk untuk mengalahkan guruku. Setelah menimbang-nimbang, Empu Barada meminta anaknya Empu Bahula untuk meminang Ratna Manggali agar kemarahan guruku terhenti. Setelah itu, ia berharap Empu Bahula dapat membujuk guruku untuk memilih jalan yang lebih damai. Maka pergilah Empu Bahula ke desa Jirah. Pinangan Empu Bahula pun diterima guruku dengan senang hati. Bencana di desa Jirah seketika berhenti.
Untuk merayakan pernikahan ini, para warga mengadakan pesta selama 7 hari 7 malam. Usai pesta, Empu Baula menemukan kitab sihir guruku yang disembunyikannya di rumah. Ketika sadar kitab sihirnya hilang, guruku murka. Ia berubah menjadi leak. Badannya menjadi sebesar gajah, rambutnya sangat panjang dan kusut, matanya membelalak, giginya sangat besar, dan kuku jarinya sangat panjang dan tajam. Guruku yang sudah menjadi leak mengamuk di desa Jirah. Satu persatu rumah dirobohkan dan semua warga yang terlihat di situ diserang. Semua warga lari tunggang langgang. Sayangnya, ketika menjadi leak, ia tak lagi dapat membedakan teman dan lawan. Ratna Manggali dan Empu Bahula pun terluka karena serangan guruku. Sang leak pun belum usai melampiaskan kemarahannya ketika Empu Barada tiba di desa Jirah. Keduanya bertempur dengan sengit, saling menyerang dan menangis. Namun akhirnya Empu Barada berhasil mengalahkan guruku. Tubuh leak terbakar oleh api suci hingga menjadi abu. Oleh Empu Barada, abu guruku dikumpulkan dan guruku dihidupkan kembali. Tubuh guruku terlihat seperti wanita tua renta. Guruku minta maaf pada anaknya, lalu dirinya disucikan oleh Empu Barada. Tubuh guruku perlahan menghilang dan tak pernah terlihat kembali. Aku masih merasa tak rela dengan kekalahan guruku. Di tanganku ada kitab sihir milik guruku. Aku sudah mengumpulkan saudara-saudara seperguruanku. Kami sedang mempelajari ilmu peninggalan guruku untuk berubah menjadi leak. Beberapa dari kami sudah berhasil. Ketika menjadi leak, kami menghukum orang-orang yang tidak menyetujui jalan yang kami pilih. Kamilah penerus calon Ara. Asal-usul nama Surabaya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seekor hiu bernama Sura dan buaya bernama Baya. Sura tinggal di laut sedangkan Baya hidup di sungai. Sura suatu ketika berenang ke sungai yang bermuara ke laut. Ia sangat senang karena di sungai itu banyak mangsa lezat yang tak pernah ia jumpai di laut. Sejak itu pun Sura setiap hari pergi ke sungai untuk mencari mangsa. Suatu hari, Baya melihat Sura asik menangkap katak. Ia pun marah karena santapannya dimangsa oleh hewan laut itu. "Hai Sura, kenapa kau bisa ada di sungai ini? Pantas saja mangsaku tidak sebanyak dulu. Ternyata engkau biang keroknya," ujar Baya sengit. "Hai Baya, memangnya sungai ini punyamu? Terserah, aku mau cari mangsa di mana saja," sahut Sura marah. Baya geram dan langsung menyerang Sura. Keduanya pun bertarung dengan hebat. Sampai tengah malam, pertarungan belum berhenti jua. Sura dan Baya lama-lama kesal dan lelah karena lawannya itu sama-sama kuat. Mereka akhirnya sepakat untuk membagi wilayah kekuasaannya. Sura tak boleh melintasi muara sungai. Baya juga tak boleh ke laut melintasi muara sungai. Keduanya pun berdamai dan Sura kembali ke laut. Beberapa bulan kemudian, Sura merasa bosan dengan ikan-ikan di laut. Ia sangat ingin menyantap hewan-hewan di sungai yang lezat. Sura lalu diam-diam pergi ke sungai, melanggar perjanjiannya dengan Baya. Alangkah senangnya ia karena langsung mendapatkan mangsa yang telah lama diinginkannya. Ia lekas kembali ke laut setelah perutnya kenyang. Sura berenang lagi ke sungai esok harinya. Namun celaka, Baya kali ini menangkap basah dirinya. "Hai Sura, kenapa kau kembali ke sungai? Apakah kau lupa dengan perjanjian kita?" tanya Baya geram. "Lalu kenapa kau tak ke laut saja kalau begitu? Aku tak akan melarangmu," timpal Sura tanpa rasa bersalah. Baya pun langsung berang. "Kamu telah melanggar perjanjian Sura. Aku tak akan mengampunimu." Seketika Baya langsung menubruk Sura. Keduanya berkelahi dengan sengit.
Mereka saling menyerang dan menggigit. Air di sekitarnya berubah merah karena kucuran darah mereka. Sura dan Baya akhirnya mati dengan luka di sekujur tubuhnya. Hari-hari berlalu, kisah Sura dan Baya pun tak lekang oleh waktu. Untuk mengenangnya, wilayah di sekitar terjadinya pertarungan Sura dan Baya itu dikenal dengan nama Surabaya. Pertarungan antara Sura dan Baya juga dijadikan sebagai lambang kota Surabaya. Asal-usul ondel-ondel. Dahulu kala, festival panen buah di Kampung Condet selalu ramai dihadiri orang setiap tahun. Warga kampung itu hidup sejahtera dan makmur karena tanahnya subur. Namun, pada suatu saat, Kampung Condet mulai menjadi sepi. Ini disebabkan oleh petaka penyakit yang sering menyerang warga Kampung Condet. Penyakit ini menular dan menjangkiti hampir seluruh warga kampung. Muncul ruam di sekujur tubuh mereka yang semakin lama semakin banyak. Warga yang terkena penyakit ini menjadi demam dan tidak bernafsu makan. Bahkan, ada beberapa penderita yang tubuhnya lemah dan meninggal dunia. Semoga wabah penyakit ini lekas pergi ya Bang, ucap Lela dengan lemas pada suatu pagi. Tubuh wanita itu dipenuhi ruam-ruam merah. Amin, kita doa terus pada Yang Maha Kuasa, jawab Mizwar, suaminya. Tidak seperti istrinya, ia tidak terkena penyakit misterius itu. Ngaso lagi lah, ayo mau pergi sholat, ujar Mizwar. Setelah pergi sholat ke surau dan kembali di rumah, ia tidur. Dalam tidurnya, Mizwar bermimpi. Ia berada di tengah-tengah desa dan melihat ke sekelilingnya. Sangat mengerikan. Jenazah warga kampung berserak di jalanan. Terdengar rintihan bersaut-sautan dari beberapa warga yang sedang meregang nyawa. Tiba-tiba, suasana menjadi hening. Tidak lagi terdengar rintihan para warga. Bahkan, semua tubuh yang tergeletak di jalanan menghilang tanpa peringatan. Ada apa nih? Ngapain tahu-tahu sepi? Mizwar ketakutan. Ia mengedarkan pandangan ke sekelilingnya. Di antara kabut yang tebal, muncul dua sosok tinggi besar. Dua sosok itu adalah makhluk perempuan berwajah putih dan makhluk laki-laki berwajah merah. Mereka mengenakan pakaian tradisional Betawi dan berjalan perlahan mendekati Mizwar. Modar, teriak Mizwar sembari terjatuh dari ranjangnya. Peluh mengucur deras dari keningnya. Seketika, ia bangkit dan bergegas menuju ke rumah ayahnya. Tiba di rumah ayahnya, Mizwar menceritakan mimpinya dengan detail. Ayahnya mendengarkan dengan serius. Lalu, pria itu berpikir, gimana kalau kita coba buat boneka yang mirip begitu? Buat apa be? Buat nolok bala dong. Babe punya firasat kalau nih Kumpi yang mau ngasih pesen. Kumpi minta kita pakai boneka dia buat ngusir bala. Babeh dibantu Mizwar meyakinkan para warga untuk membuat boneka yang mirip dengan mimpi Mizwar. Para warga setuju. Mereka bergotong royong untuk membuat boneka itu selama beberapa hari. Kedua boneka itu dibuat dari bambu setinggi 2,5 meter dengan rambut dari ijuk. Kedua boneka diberi mata melotot dan gigi taring. Boneka perempuan berwajah putih dan mengenakan baju kurung berwarna merah menyala. Sementara itu, boneka laki-laki yang berwajah merah dipakaikan baju pangsi, ikat pinggang, dan kain batik. Tak lupa,
boneka diberi selempang dan hiasan kepala. Setelah selesai dibuat, para warga mengarak kedua boneka raksasa keliling desa dengan diiringi suara kentungan. Syukuran dan tahlilan warga menutup arakan ini. Benar saja, selang tak lama, wabah penyakit di Kampung Condet menghilang dan tak pernah menyerang lagi. Kampung ini pun mulai ramai kembali dengan festival panen buahnya. Cerita tentang boneka penolak bala dari Kampung Condet mulai menyebar ke seluruh Betawi. Warga Betawi lainnya pun mulai mengikuti dan meneruskan penggunaan kedua boneka itu, yang kemudian disebut ondel-ondel. Lagu ondel-ondel yang dibawakan oleh Benyamin Sueb di tahun 1971 semakin mempopulerkan istilah tersebut. Kini, ondel-ondel bukan lagi penolak bala. Kedua boneka ini sudah berubah menjadi penghibur di berbagai acara, seperti pesta pernikahan atau sunatan, hingga penyambutan tamu terhormat dan peresmian gedung. Di zaman modern ini, ondel-ondel banyak menghiasi jalanan ibu kota dan bahkan menjadi simbol ibu kota Jakarta. Wah, seru sekali ceritanya ya teman kece. Sekarang kita jawab pertanyaan berikut yuk. Pertanyaan 1, Nyai Bagendit memiliki banyak harta dari... Pertanyaan 2, di akhir cerita asal-usul Danau Toba, Samosir dan ibunya menghilang. Jika cerita tersebut dilanjutkan sedikit, apa yang paling mungkin diceritakan? Pertanyaan ketiga, dalam cerita asal-usul kota Banyuwangi, hati Raden Banterang luluh setelah... Pertanyaan 4, dalam cerita asal-usul Reok Ponorogo, alasan utama Singa Barong menghadang Prabu Kelana adalah karena ia ingin... Pertanyaan 5, dalam cerita asal-usul kota Bandung, salah satu sifat yang dimiliki Wira dan tidak dimiliki Jaka adalah... Pertanyaan 6, dalam cerita asal mula Burung Cendrawasih, bukti Kueya adalah anak yang rajin adalah... Pertanyaan 7, dari cerita asal-usul Gunung Pinang kita mengetahui jika tokoh Dampu Awang memiliki watak. Pertanyaan 8, dalam cerita asal-usul Leak Bali, calon arang berubah menjadi leak karena... Pertanyaan 9, watak yang tepat untuk menggambarkan Sura dalam cerita asal-usul nama Surabaya adalah... Pertanyaan 10, informasi berikut yang sesuai dengan cerita asal mula ondel-ondel adalah... Oke, jangan lupa tulis jawabanmu di kolom komentar. Kalau mau latihan soal bisa di kejarcita.id atau download aplikasinya di Play Store. Like and share video ini ke teman kece lainnya ya. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita.